Oke, selamat siang dari Masikae, ini Ame. Negara Bu, salam Laskar Walong Tanah. Salam Laskar Walong Tanah. Berit. Jadi teman-teman Laskar Walong Tanah, salin ambil abon daud tanah Nucalale, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai. Hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2003 kami terpanggil 2023 kami terpanggil ya, wujud cinta kami terhadap tanah Manggarai. Ini adalah gerakan sosial kemanusiaan untuk bisa menjaga kita punya tanah Manggarai ini ya. Kegiatan kami hari ini adalah kegiatan cenderungnya adalah bersifat kemanusiaan seperti itu. Jadi kami hadir di sini atas laporan warga terhadap Laskar Walong Tanah, jadi bahwa di wilayah hukum Manggarai Barat, tepatnya di Desa Gologilas, Kecamatan Komodo, tepat di wilayah Kapir ya, Dusun Kapir, ada masyarakat pendatang yang hadir di sini tanpa memiliki identitas seperti itu. Untuk itu kita memulai dengan perkenalan. Saya Ricky, sekaligus Sekjen ya, Sekretaris Jenderal dalam Laskar Walong Tanah, menjawab panggilan dari ACKE yang membutuhkan kehadiran Laskar Walong Tanah. Tentunya begini, Laskar Walong Tanah ini bukan ormas yang sifatnya premanisme, tapi ini pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, kearifan lokal Manggarai yang dikedepankan. Seperti itu. Hingga kami hadir di sini, kita tidak melibatkan otoritas selain LLT, tapi kita mengedepankan sebagai masyarakat adat Manggarai. Kita ini kenalan. Adik siapa namanya? Muhammad. Baik. Adik namanya Muhammad. Asal dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang ya, dari Palembang begitu jauh. Dari Sumatera. Dari Sumatera. Orang tua masih ada? Sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah meninggal. Ya, bisa dipastikan nanti kita akan berkembang. Kemudian latar belakangnya di sana apa kira-kira pekerjaannya? Pekerjaannya cuma PT. PT? PT apa itu? PT? Perusahaan kah? Perusahaan. Kuli bangunan atau kuli bangunan ya? Oke. Berarti Ahmad dari sana nih datang dengan tujuan akhirnya adalah NTT seperti itu, atau nyasar ya? Oke, baik. Jadi begini, adik Ahmad, adik Muhammad, ini wilayah NTT. Kita tahu bahwa setiap wilayah memiliki aturan hukum yang sama, yaitu aturan negara. Jadi kita kemana-mana harus memiliki identitas yang pasti. Apalagi tadi adik Muhammad ini datang jauh-jauh dari Palembang, ya, lewat beberapa pulau besar dan daerah-daerah daratan yang cukup jauh hingga kamu bisa hadir sampai di Labuan Bajo. Jadi kami bukan terusik, tapi kami atas nama juga keren tuh ada orang ini, bapak-bapak ini ternyata selama ini mengeluh ya terkait dengan kehadiran adik sampai sejauh ini datang ke Labuan Bajo, tepatnya di KPR. Nah, pertanyaan yang paling pertama sekarang adalah sampai ke sini itu sejarahnya bagaimana? Bagaimana prosesnya hingga kamu dari Palembang, Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, kemudian sampai di Labuan Bajo, di mana wilayah transitnya? Dan sampai ya, itu pertanyaan lanjutannya adalah terkait identitas. Silakan diceritakan. Mulai dari Palembang sampai ke Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok. Oke. Setelah itu Tanjung Merah, baru kembali lagi ke Tanjung Priok. Terus Setelah Tanjung Priok, tak tahu lagi kemana itu. ya. Kita tak tahu lagi kan. Ujung-ujungnya naik kapal ke Tanjung Perak. Tanjung Perak itu di mana? Tanjung Perak, Pelabuhan. Sabar. Dari ini penyeberangan kamu berangkatnya dari Palembang ya, Sumatera Selatan. Ya. Palembang, kamu jalan darat dari Palembang itu menuju ke mana? Menuju ke Jakarta. Jakarta dengan kapal laut.
dengan kapal laut ya. Penyeberangan Palembang, apa nama Pak? Bangka. Dari Palembang itu apa? Nama ininya, pelabuhannya apa? Dari Bangka. Dari Bangka ya, Pelabuhan Bangka, Sumatera Selatan, Palembang menuju Jakarta, Pelabuhan Merak. Oke, siap satu. Kemudian dari Pelabuhan Merak menuju kemana lagi? Menuju ke ini pelabuhan ini mau ke Palembang Bengkulu. Oke, Palembang Bengkulu. Iya. Biar kita bisa identifikasi. Kembali ke Sumatera lagi ya, ke Bengkulu. Kembali Oke, lagi. sudah apa nama pelabuhannya? Nama pelabuhan itu udah tidak tahu lagi. Nggak tahu ya, tapi intinya bahwa kamu pernah singgah di Bengkulu. Oke, rentetannya dari Bengkulu menuju ke daerah mana lagi? Balik lagi. Balik ke mana lagi? Balik ke Merak lagi. Ke Merak lagi, oke. Ke Merak. Dari Merak menuju ke mana? Menuju ke Tanjung Priok. Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu di mana? Tanjung Priok pelabuhan. Bukan, maksudnya di mana? Wilayahnya di mana? Tanjung Priuk ini. Surabaya, Bu. Surabaya. Surabaya. Tanjung Priuk itu Surabaya. Oke. Surabaya. Tanjung Perak di Ya, Surabaya. Tanjung Priuk itu Jakarta, di mana? Jakarta itu. Di Jakarta. Oke. Ya. Dari Tanjung Priuk, berapa hari di sana? Tanjung Perak, Surabaya. Tanjung 2 hari Priok, 2 malam. Jakarta. Di dalam kapal saja. Di dalam kapal ya. Artinya gini, beberapa penyeberangan ini tadi kamu berada dalam kapal saja ya, tidak keluar dari sana. Oke ya. Selanjutnya dari Tanjung Priok tadi menuju ke mana? Menuju ke Tanjung Perak. Tanjung Perak lagi. Ya. Kembali ke Jakarta. Oke. Kembali ke Jakarta. Kamu punya alasan apa? Atau memang diatur oleh penyeberangan? Jatuh. Diatur oleh penyeberangan ya. Oke. Sudah kembali ke Tanjung. Berapa hari di Tanjung Perak? Cuma 1 malam. 1 malam di dalam kapal itu. Feri atau apa? Dalam pelabuhan. Bukan di feri atau di dalam pelabuhan? Pelabuhan. Di pelabuhan ya. Setelah itu kembali ke kapal atau kapal yang berbeda? Berbeda lagi. Berbeda lagi ya. Oke. Dari situ, start dari situ kamu kemana? Dari Tanjung Perak tadi? Mana-mana. Tidak, maksudnya kan sampai kamu di sini di Labuan Bajo di NTT itu kan saya mau tanya rentetan sejarahnya kamu sampai di sini. Ya. Dari situ kamu kemana? Yang kami dengar itu bahwa kamu di Makassar. Dari Tanjung Perak ini kamu start dari Tanjung Perak ini kemana setelah itu? Ke sini. Bukan. Sampai langsung di sini ya? Dari Tanjung Perak sini? Tidak ada pun. Tanjung Perak, 1 malam, langsung ke sini. Ke sini, yang benar. Oke ya, nanti saya tanya dulu ya. Sampai di sini, di mana pelabuhan yang kamu apa? Kamu berlabuh dengan kapal apa dari sana? Kapal ini. Oh, kapal apa lagi itu? Tidak tahu ya. Kapal kapal naik. Naik doang ya? Iya. Oke, sudah. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada berlabuh di wilayah lainnya selain di NTT yang kamu berakhir di sini. Iya. Oke, seperti itu. Sekarang saya bertanya terkait dengan identitas kamu. Begitu. Adakah identitas kamu hingga kamu bisa hadir di sini? Tidak ada. Tidak ada. Apa yang mendasari kamu datang begitu jauh dari Palembang sampai ke NTT tanpa identitas? Alasannya apa? Rasanya cuma mau kerja. Mau kerja. Iya. Oke. Adakah petugas atau pihak-pihak pelabuhan yang memiliki otoritas untuk mengecek kamu punya keberadaan atau identitas kamu? Pernah nggak ditanya? Pernah. Jawaban kamu seperti apa? Ada. Hah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah petugas menanyakan kok kamu bisa lolos? Atau kamu dari daerah lain tanpa identitas bisa sampai di tempat ini karena apa? Apakah diloloskan oleh petugas? Diloloskan, yang benar. Diloloskan oleh security. Alasannya apa? Dikasihani, begitu. Iya. Hanya karena dikasihani, Biar. dibiarin. Oke, gitu. Identitas tidak ada ya. Kita mau cek dulu ternyata. Apakah benar? Kamu bawa apa sini? Kosong. Bawa kosong. Tidak ada sehelai pakaian pun. Tas nggak ada nggak? Ada nggak tas? Dengan baju. Baju aja. Iya. Ya, sampai kamu di rumah ini ada yang bantu tidak? Siapa?
Tidak, maksudnya dengan siapa datang ke sini? Karena Adik nama siapa? Siapa? Rivaldi. Rivaldi. Rivaldi ya. Oke, saya mau tanya sedikit terkait dengan seberapa erat hubungannya kamu berdua nih? Sampai kamu dipertemukan di rumah ini, sampai bawa ke sini. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya ketemu di Tanjung Perak tadi. Tanjung Perak. Iya. Oke. Perak. Karena bertanya dia mau kemana bang? Tak tahu kamu mau kemana lagi. Habis setelah itu dia nelfon sama abangnya kan. Abangnya bilang gini, ya udah deh, kamu tinggal ikut aja sama rival, kan? Daripada kamu latang langsung di sana. Ya bang, insya Allah akan di sana. Ya begitu, lewatlah ke kapalnya, kapal pesawatnya. Terus mereka bertanya di kapalnya, ada tiket nggak? Nggak ada. Itu aja sebenarnya. Artinya kamu dibantu untuk diloloskan oleh petugas dari Tanjung Perak. Iya. Pihak petugas di sana ya, ASDP itu yang penyeberangan dari sana. Diloloskan ya? Dibiarin. Dibiarin. Iya. Oke, seperti itu Habis ya. mereka sudah lewat semua, baru saya lewat. Artinya bisa kamu bertanggung jawab terkait dengan itu. Bisa. Benar dilolosin ya. Apa hubungannya hingga kamu itu bisa bersama dengan si apanya? Rivaldi. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Nggak ada. Tidak, maksudnya begini. Cuman mencari kerja gitu kan. Hanya untuk cari kerja. Ya. Sudah ada hubungan dekat dengan ini Zika, tidak? Belum. Saling kenalnya di Tanjung Perak dalam kapal, Di pelabuhan. di pelabuhan. Adakah adik ini meminta kamu untuk jalan bersama ke sini? Ada. Ada. Diminta untuk jalan bersama ke sini? Tidak ada. Tidak ada, benar ya? Oke. Kamu ini ikut ke rival ini atas dasar kemauan sendiri, bukan atas dasar dorongan orang lain. Benar. Bukan karena dia ya? Benar. Oke. Seperti itu ya? Oke. Sampai di sini daerah yang menurut kamu baru. Apalagi adik ini adalah benar-benar dia tidak mengenal kamu secara lebih dalam lagi ya. Artinya kenal hanya sebatas karena bersama-sama di atas kapal. Oke, pertanyaan lanjutannya begini. Dengan secara sadar, tahu dan mau tujuan kamu di sini hanya mencari kerja, tanpa punya identitas yang kuat. Seperti itu. Adakah dalam pikiran adik Ahmad bahwa perjalanan ini adalah perjalanan ilegal? Ada terngiang seperti itu? Tidak ada. Oke. Ada tidak beban dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, datang jauh meninggalkan keluarga di sana, datang ke NTT yang notabene wilayah timurnya Indonesia? Adakah beban dalam diri? Tidak ada. Oke. Itu ya. Kemudian sampai di sini, sampai di rumah ini sudah 1 minggu. Pernah terpikirkan tidak untuk kembali ke kampung halaman? Tidak. Tidak. Oke ya. Tidak ada ya. Saya mau tanya ini sekarang. Adik, sudah berapa lama kenal dengan adik ini? Sampai dari start dari Tanjung Perak. Sampai ditanya berat, menurut saya, tanya dia, mau kemana gitu? Mau tahu. Saya kira pertamanya kan orang yang punya Indonesia itu kita Oke. Siap Arik, begini. Pertanyaannya begini. Datang dari sana bukan karena atas permintaan dari saya kan? Tidak ada ya? Artinya si Zifal ini, teman-teman sekalian, Zifal ini tidak membantu si Ahmad membawa dia ke sini ya. Ditegaskan ya. Dan Zifal dalam
pribadi dia menyikapi tidak ada unsur bahwa mau datangkan siapa nih atas kemauan Jifal. Semua, Mas. Seperti itu. Jadi ini datang hanya karena dia merasa nyaman, terdorong supaya dia bisa hadir langsung ke rumahnya Jifal di Labuan Bajo. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada dua pikiran yang berbeda. Ini berbeda dengan pikiran kamu. Kamu datang atas dasar kemauan sendiri. Yang adik ini pulang hanya karena memang dia orang asli dari Labuan Bajo di NTT. Ya, seperti itu. Kemudian berikut, kamu sudah berapa lama di sini? Sudah hampir 2 minggu. 2 minggu ya. Merasa nyaman di sini? Nyaman. Nyaman sekali? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kamu menanyakan terkait keberadaan kamu sudah seberapa nyaman dengan kerentuan? Adakah keluhan dari tuan rumah di sini terkait dengan keberadaan kamu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Sama sekali tidak ada. Ada tidak dorongan dari pribadi kamu untuk cari kerja? Tidak. Ada. Seberapa kuat semangat kamu cari kerja? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Pernahkah kamu keluar dari rumah ini untuk cari kerja? Belum. Belum pernah. Pernahkah kamu meminta orang tua di sini atau keluar carikan kamu kerja? Belum pernah. Oke. Berarti selama 2 minggu ini kamu stay-nya di dalam rumah saja. Tidak pernah keluar komplek. Oke, baik. Berikut begini. Kamu adik tidak memiliki identitas. Ya. Datang jauh-jauh dari Palangkaraya, dari Palembang, tujuan akhirnya adalah Labuan Bajo. Ya, tujuan akhirnya Labuan Bajo. Tujuan di Labuan Bajo ini ada tujuan datang murni untuk cari kerja ya, tidak ada motif lain. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya begini. Di balik semangat kamu datang ke sini, ada tidak muatan-muatan atau motif terselubung datang ke sini? Tidak ada. Disuruh orang. Tidak ada. Kemauan sendiri ya. Iya. Tidak ada motif terselubung ya, terselubung. Ingat begini. NTT itu adalah zona yang cukup nyaman di Indonesia. Ya, daerah yang cukup nyaman yang tidak ada kasus-kasus terkait dengan kasus teroris, penculikan, intoleransi. Tidak ada. Ya, kita jauh dari sana. Tapi kalau kamu ada muatan terselubung, diperintah oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu ke sini untuk memata-matai pergerakan kita di NTT, seberapa toleran kami di sini, itu kita bicara dalam perspektif kenyamanan ya, keamanan yang ada di sini, itu nanti otoritasnya kepolisian. Kami adalah masyarakat adat lewat Laskar Lawang Tanahnya adalah pendekatan sosial kemanusiaan, ya. Makanya kami tadi live di sini supaya keberadaan kamu itu benar-benar diketahui oleh publik di NTT, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai secara keseluruhan ini. Ya, berimbas kepada Indonesia ini. Karena sekarang sedang masifnya terjadi kasus-kasus penculikan, ya, kasus-kasus teroris, kasus-kasus begal, penculikan anak, pembunuhan orang yang tak dikenal, pelakunya tidak tahu, tiba-tiba hilang, ada korban. Ini tidak boleh ada di daerah kami. Itu yang kami antisipasi. Ya, ini adalah pencegahan, tindakan-tindakan pencegahan untuk menyelamatkan daerah kami yang ada di NTT, khusus Labuan Bajo sebagai basis pariwisata internasional. Ingat itu, ya. Oke. Manakala ada motif terselubung di balik kunjungan kamu di sini, kami pastikan Laskar Lawang Tanah siap menjadi garda terdepan untuk mengembalikan kamu ke daerah asal. Ingat itu, ya. Karena begini, dasar hukum kita ke wilayah Nusantara ini adalah memiliki identitas. Minimal mewakili kita adalah KTP. Kami bisa cek dulu kamu punya ini kan? Ada dompet? Ada dompet? Tidak ada. Tas? Lalu tas? Tas?
Begitu. Saya Gini. Oke ada. Ada HP? Tidak ada HP? Ada HP nya? Ada HP. Oh, waktu kontak si kamu tidak ada. Hah? Terus aja. Maksudnya saya tak kontak. Benar, tidak ada. Keterangannya tadi itu. Masih ada keluarga di sana kan? Ada keluarga? Ada nomor yang kami bisa hubungi? Tidak ada nomor. Di Palembang tidak ada. Tapi kan kayak gini, kita lari ke belakang dari tanya dia. Ya. Tapi kan dia informasi di kapal, ada salah satu teman atau dari mana dia kontak ini, coba ikutin itu saja. Karena itu yang terbaik menurut siapa sih sebenarnya tadi itu. Iya, Anton yang Nah, Kontak dari Rizky. Kontak dari Rizky. Kontak dari Rizky. Kontak Eva. Ma atau ora? Belum berlaku. Kontak dari Rizky gak ada hati dia kata. Pada akhirnya begini Om. Om sekeluarga di sini merasa nyaman tidak dengan keberadaan beliau ini. Berarti dia saya simpulkan bahwa keluarga di mana kamu tinggal sekarang itu merasa tidak nyaman. tidak nyaman. Berada. Jadi selanjutnya kemungkinan kami akan putuskan bahwa kamu ke dinas sosial. Ya, siap, ya. Kenapa? Asli banyak hal yang kami khawatirkan akan terjadi. Dengan kamu tidak memiliki identitas, kemudian latar belakang tidak jelas, banyak kekhawatiran. Dengan adanya kasus-kasus sekarang ini kan, pembelian anak, penculikan, pencurian, perampokan, apa segala macam. Ya. Kami tidak ingin terjadi di keluarga ini dan di wilayah kami. Itu yang kami tidak mau. Nanti kami akan tindak lanjut ya, bawa kamu ke kantor polisi atau ke dinas sosial, biar mereka akan ambil tindakan lebih lanjut. Begitu ya. Oke. Kita segera jadi baik salam Laskar Aluntana teman-teman salin Nabi Abunda Utana Nucalale teman-teman yang ada di Flores seluruhnya kemudian di NTT secara keseluruhan di Nusantara ini bahwa kami Laskar Aluntana adalah bagian dari masyarakat adat Manggarai yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, sosial dan budaya. Ya, hari ini seperti di awal tadi di pembukaan dari bahwa kita dapat laporan ya dari masyarakat yang ada di wilayah Gorobilas khususnya dusun Kaper bahwa ada orang terlantar ya, orang yang tak dikenal, tidak punya identitas ya, datang jauh-jauh dari Palembang Sumatera Selatan ya secara sadar, secara niat yang besar datang ke NTT tepatnya di Labuan Bajo untuk mencari nafkah. Tapi di sini muatannya adalah beliau tidak ada pihak-pihak lain terkait dengan kehadirannya di sini mendorong semangatnya dia untuk mengantar dia sampai ke NTT. Ya, tindakan inilah tindakan pencegahan karena sangat masif terjadi isu-isu yang membuat masyarakat resah ya, yang ada di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur ya. Apalagi Labuan Bajo ini adalah basis pariwisata besar yang cukup besar yang berskala internasional dan bersifat super premium. Ini yang kita harapkan supaya hal-hal seperti ini kita cegah. Ya, kita cegah bila perlu kita ambil sikap secara adat, sikap secara hukum untuk mengembalikan dia ke daerah asalnya. Karena begini, kita tidak tahu masa depan dari saudara ini seperti apa di sini kalau kita biarkan. Ya, mendingan kita ambil tindakan tegas, kembalikan satu orang ini dibanding nanti ke depan ini terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak di NTT, merugikan banyak pihak yang ada di wilayah hukum Manggarai Barat dan tanah Manggarai yang kami jaga ini, yang kami cintai seperti ini. Ahmad ini ya nama panjang adalah Muhammad, datang dari Palembang. Kampungnya apa? Kampung Jalur 29. Nama kampungnya apa? Jalur 29. RT RW-nya apa? Masa kamu tidak tahu? Orang tua nama siapa?
Pendi, Pendi. Mama? Nurlinda, Nurlina. Anak keberapa? Nurlinda, Nurlinda. Bukan, Nurlinda ya, mama kamu. Oke, Nurlinda ya, sudah terekam. Berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Anak pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga ya. Kamu saudara yang lain masih di Palembang? Masih ya. Ada nomor ya? Ada. Tidak ada. Kita akan pastikan ada tidak nomor nanti. Oke, seperti itu. Baik, teman-teman Laskar Lontana, semua masyarakat di mana saja berada, bahwa tindakan kami adalah tindakan pencegahan sekaligus menyelamatkan saudara Ahmad ini. Karena begini, ternyata dalam laporan kita menggali dari dia tadi bahwa dia tidak punya orang tua. Ya, dia memiliki saudara ada 4 orang, 5 ya. 4. Dia anak ketiga, jadi semuanya masih hidup. Orang tuanya sudah meninggal. Datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Alamatnya tadi di Jalur 29. Jalur 29. RT RW-nya tidak tahu. Desa apa? Desanya apa? Biasanya kurang tahu juga. Masa kamu tidak tahu? Iya. Ya, Cuma kakak ini. cuma kakak yang tahu. Ada rumah di Dari- sana? Tidak. Ada rumah? Tidak ada rumah. Selama di Palembang tinggal sama siapa? Kamu tinggal di hutan selama di Palembang. Sama kakak. Ya, artinya di dalam rumah kan? Ya, seperti itu. Jadi begini, kita sedang uji psikologis kamu. Ya. Kita lagi uji psikologis. Seberapa jauh kamu punya niat ke sini? Ya. Kan saya melihat ini pasti ada dorongan di balik kamu datang ke sini. Dorongan dari orang lain. Kalau kamu tutup-tutupin RT RW desanya apa, atau kelurahannya apa, selama umur kamu sudah, saya yakin umur kamu sudah 20-an lebih ya. Benar tidak? Umur berapa sekarang? 21. Umur 21. Lahir tahun berapa? Tahun 2001. Tahun 2001. Sekarang umur 21 tahun ya. 23 ya. Oke, 22 ya. Jadi dari gesturnya, gerakannya adik ini kita masih sehat. kita ya kurang sehat. Jadi pertanyaan ini benar, logikanya sudah dapat, tapi ada hal yang ditutup-tutupin. Makanya begini, Laskar Lontana ini terus akan ambil tindakan supaya sesegera mungkin kita antar di kepolisian, ya. Nanti kita akan laporkan ke kepolisian supaya kamu diselamatkan. Ingat, kalau kamu terus di rumah ini tanpa identitas dan kamu masih ngomong tidak jelas, kamu mau kemana apa segala macam, tentu yang pemilik rumah juga Sudah nyaman. tidak nyaman, ya. Yang pemilik rumah. Tidak akan nyaman. Apalagi kamu tidak bawa sehelai pakaian pun. Saya anggap bahwa sekalipun bahwa kamu memiliki pakaian datang dari sana, yang lain tidak ada, bahwa saya kira itu tepat sekali. Kamu punya tujuan lain pastinya, ya, supaya polisi bisa menggali tujuan kamu datang dari sana. Yang jelas polisi punya tugas, ya. Kami adalah masyarakat adat yang tidak mau diusik oleh kunjungan masyarakat yang tidak memiliki identitas dan niatan yang kurang ajar. Ya, kami anggap kalau orang datang ke sini tanpa identitas ilegal itu adalah manusia kurang ajar, ya, membuat situasi di tanah kami di sini itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Ini tindakan kami adalah tindakan pencegahan, menyelamatkan kamu. Ingat, dan kami secara tegas menolak kehadiran kamu di sini karena kamu tidak memiliki identitas, dan secara tegas pula kami akan kembalikan kamu ke daerah asal. Ingat itu, ya. Ingat. Kamu nanti kami bawa ke kantor polisi Dari biar ditindak lebih lanjut. Saya juga mau melindungi keluarga ini, tidak nyaman toh. Dari mereka tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Karena apa? Ada rasa ragu, ada rasa was-was, ya. Jadi biarkan kepolisian nanti yang akan tindak lebih lanjut. Bagaimana nanti sebaiknya kamu? Kamu pernah di Makassar? Belum pernah ya? Baru sekali. Iya. Kamu pernah orang tua meninggal? Sudah 2 tahun. sudah 2 tahun ya? Benar ya? Sepakat, orang yang punya rumah kita bawa ke kantor polisi ya. Nanti begini. Nanti kalau ke kantor polisi sebagai laporan juga ini terhadap Itu ini. juga. Benar Om, ya Bapak juga udah jalan sebentar ya. Sama-sama kita nanti ke sana, kita antar ke sana ya. Kita. Oh, Mana kan sisa ada Ayo, itu kami yang ngomong. kita nak yang keliling. Tiga anak ya. Punya punya bapak awak isi. Ingat, bro. Ingat, kalau kamu punya niat jahat,
Kalau tidak selamat di sini. Kamu tidak selamat. Ya, ini NTT beda dengan kamu di Sumatera sana. Ya, ini Nusa Nipa. Nusa Nipa ini naganya sensitif. Niat mau mengganggu kami punya kenyamanan hidup di sini, leluhur kami itu sudah langsung. Untung kamu masih aman-aman saja. Pas keluarga yang baik. Ini keluarga yang baik. Kita semua di NTT itu baik, ya. Semiskin-miskinnya kami di NTT, kami mengedepankan kemanusiaan. Tapi kalau ada niatan yang tidak baik, ya, dan mental-mental yang kurang ajar untuk merusak kami punya citra NTT di sini, maka sikap kami jelas. Sikap kami jelas. Kami akan berambil tindakan tegas seperti itu. Tindakan tegas kami ke polisi aja, karena kami itu tidak ada di sini itu main hakim sendiri. Ya. Yang akan itu bermain adalah kepolisian dengan leluhur kami. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi dari sorotan mata kamu ini saya melihat ini Saya tidak. kami sangat mencurigai kamu ini. Adik begini, kamu lolos, Tidak ada identitas. bayangkan datang jauh-jauh Berapa dari pelabuhan itu kok bisa lolos? Palembang, ini Sumatera Selatan. Berapa wilayah daratan dari sana, berapa daerah yang kamu harus lalui? Banyak. Betul ya, banyak. Kami herannya begini, otoritas lolos. terkait, petugas-petugas yang meloloskan kamu itu, kami katakan bahwa mereka ini juga kurang ajar. Ya, bisa loloskan kamu ke sini tanpa identitas. tanpa identitas loh ya. Semua masyarakat Indonesia kemana-mana itu harus punya identitas. Apalagi zaman COVID itu tidak main-main. Di swab dulu, Tidak sembarang jalan. ya, tidak sembarang jalan. Saya pernah kembalikan, Laskar Along Tanah pernah mengembalikan satu orang yang datang dari Grogol. Ya, kita juga interogasi. Datang hanya mau jadi pengamen di kami punya tanah di sini. Di sini kami mau ingatkan, semiskin-miskinnya kami orang Tidak NTT pengemis. tidak mau jadi pengemis. Tidak mau jadi pengamen jalanan yang sembarang hanya tahu Minta-minta. minta-minta. Catatannya adalah kami mau supaya identitas kami tetap terjaga dengan baik. Ya. Seperti itu. Niatan yang kurang ajar kita sikapi. Ya. Kita masyarakat adat lewat Laskar Lalong Tanah, kita tidak main hakim, kita tidak mau pukul, kita akan giring ke kepolisian. Dari kepolisian kita ke Dinsos, akan kembalikan kamu ke Palembang. Palembang. Ya. Ya, tapi jangan kurang ajar. Ingat, jangan kurang ajar. Seperti itu. Nah, ini NTT. Kira-kira mau ada pikiran atau sumbangan pikiran dari itu semua? Mungkin dari yang punya rumah biar dia bisa sampaikan Mau pernyataan. disampaikan sekarang. Mau tanya Keren tuh. langsung. Apa keluhannya keren tuh? Keluhan dulu, keluhan. Harus terbuka saja. Iya. Keluhan mengenai keberadaan di Aceh. Takut misalnya tuh tidak nyaman. Apalagi tempo baik sekali bisa terganggu. Ya. Jadi memang terganggu khawatir saja intinya. Ya, ya, beradanya dia di sini. Jadi itu tema mangkawi hangko yo. Ya, Tidak bisa dilepas. iya. Iya. Intinya begitu, saya hanya khawatir makanya. Ya. Apalagi TP sebagai apa nggak sampai orang ya Dari luar rumah terus. Iya, di luar iya. rumah terus tuh kami hangko main. Iya. Ya, Itu saja ya. seperti itu. Ini mungkin mengarah bang gitu. Itu terserah, mau gue Oh gitu. Ame. Mame. Itu tegas ngomong. Kira-kira bagaimana? Pikirannya makanya tidak nyaman karena identitasnya tidak jelas. Tidak jelas ya. Ya oke, seperti itu. Baik Asegen, seperti itu saja kami punya ini ya kegiatan hari ini. Lagi-lagi kami tegaskan bahwa ini tindakan pencegahan, lebih kepada prinsip sosial, tapi pendekatannya adalah cara-cara persuasif kebudayaan Manggarai. Seperti itu ya. Jadi kita tidak ada persekusi di sini, tidak ada tindakan-tindakan menciderai adik di sini ya, kita tidak pukul, tidak ini, kita mengedepankan prinsip kemanusiaan ya, tetap menjaga marwah Manggarai ini dengan kearifan lokalnya kami ya. Jadi kita ngomong tadi ini adalah cara-cara adat kami di sini ya, kebiasaan kami.
Kalau kami tadi ambil tindakan apa, tidak mungkin kami live di sini, ya. Seperti itu. Jadi kami anggap bahwa kamu ini cukup mengganggu datang ke sini. Sangat mengganggu sekali. Ya. Jadi tambahan Pak Sekjen, untuk teman-teman Laskar juga teman-teman masyarakat Manggarai umumnya, khususnya di Labuan Bajo, kalau ada informasi seperti ini dilaporkan. Cepat dilaporkan. Segera dilaporkan biar kita nanti baik lapor ke NLT ataupun ke aparat, itu dipersilakan supaya tidak ada pendatang gelap, pendatang ilegal yang tinggal di sini. Ya. Sebagai langkah antisipasi pencegahan supaya daerah kita ini tetap aman. Nah, seperti ini contohnya, tidak punya KTP, jauh-jauh datang dari Palembang sampai Labuan Bajo, tidak bermodalkan identitas. Bagaimana bisa? Jadi untuk otoritas terkait, Dinas Sosial sama Kapolres Manggarai Barat, tadi kami sudah mendekati beliau. Sebentar lagi kami akan antar beliau ini ke kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. Saya pikir itu saja tambahan dari saya, mungkin dari Tua, teman Laskar yang lainnya. Ya, betul. Ya, dari Jadi baik, kalau dari saya begini adik, kami nanti antar adik ke Polres Manggarai Barat itu. Jadi dalam rangka mengamankan saja. Jadi minta maaf karena adik hadir di sini tanpa identitas, maka patut kami curigai. Jadi sehingga untuk lebih bagusnya nanti kita serahkan adik ke pihak kepolisian untuk bagaimana kira-kira proses selanjutnya toh. Jadi begitu saja, jadi tidak ada kehendak negatif atau apa dari kami, begitu saja dari saya. Kita antisipasi, Jadi sampaikan di sini adik, sampaikan di sini, silakan. Apa mau menyampaikan sesuatu ke keluarga besar atau apa deh orang? Mungkin ada keluarganya, tolong bantu saya dulu, saya di Labuan Bajo ya. Karena ini live, biar orang bisa nonton semuanya. Gini guys, kita kan kepingin mau pulang, tapi tidak punya apa-apa. Seperti itu dia punya narasinya tuh. Perbaiki ngomong sih. Atau mungkin ada pihak keluarga yang kenal sama dia, Sabar dulu, saya kasih matiin dulu.